Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa ya, untuk pada hari ini kita bertemu dalam perkuliahan online untuk Universitas Telkom ya. Dengan mata kuliah Teknologi Web Service ya. Oke, untuk pengabsenan di Siakat masing-masing, kemudian linknya sudah saya share di Siakat ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi, menunggu yang lain segera bergabung. Oke, mungkin bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini dengan mata kuliah Teknologi Web Service. Untuk bahasan atau tema pada hari ini yang akan kita bahas adalah protokol dari HTTP ya. Sebelum kita melaju ke untuk mengenai web service ya, kita perlu tahu juga untuk protokol dari HTTP-nya ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk mempersingkat waktu ya, untuk yang belum gabung segera bergabung.
nanti semisal ada yang telat, silakan untuk bisa nyimak di YouTube atau channel saya ya, kalau ada yang telat ya. Oke, seperti itu. Kita langsung mulai saja. Bahwa setiap software engineer atau SE, terutama web developer, harus mengetahui proses logik bagaimana aplikasi itu bisa diakses. Pernahkah muncul pertanyaan di mana Anda kenapa halaman website dapat diakses hanya dengan menggunakan alamat domain? Tahukah Anda bahwa itu semua bisa terjadi berkat adanya HTTP? Ya, semua itu berhubungan dengan HTTP. HTTP adalah bagian yang penting dan tidak terpisahkan pada proses browsing, pengiriman file, dan berbagai hal yang berhubungan dengan aplikasi web. Jadi seperti itu ya, untuk mengenai HTTP itu ternyata fungsinya banyak ya. Jadi untuk menggunakan pengaksesan di dalam halaman website bisa hanya menggunakan domain. Kemudian untuk HTTP itu sendiri adalah bagian yang penting ya, tidak terpisahkan dari macam-macam ya. Ada browsing, pengiriman file, dan berbagai yang berhubungan dengan aplikasi web itu tidak luput dari adanya HTTP. Kemudian kita perlu tahu juga apa itu protokol ya. Nah, analoginya ketika ingin membuat sebuah bangunan, tentunya kita, nah ini cara analogi ya, tentunya kita butuh yang namanya blueprint. Ini sebagai contoh, tidak apa-apa saya contohkan sebagai untuk pembuatan bangunan ya, misalkan ya. Jadi setiap arsitek ataupun pemborong misalkan yang kalian kenal di sekitar kalian itu harus mempunyai blueprintnya terlebih dahulu sebelum membuat atau mengimplementasikan proyek yang akan dibuat. Jadi namanya blueprint ya. Nah, bagaimana pondasinya, desain internalnya, kemudian desain eksternalnya, tata letak ruangan, hingga alur-alur kelistrikan, gas, pembuangan asap, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada di blueprintnya seperti ini nantinya ya. Nah, ini kebanyakan dari arsitek rumah itu pasti dengan acuan blueprint tersebut ya. Nah ini untuk mempermudah pemahaman dalam protokol itu seperti itu untuk analoginya ya. Nah, selanjutnya dengan adanya blueprint tersebut, semua pihak yang mengerjakan bangunan tersebut akan bisa bekerja dengan baik, dari tukang listrik, tukang cat, desainer interior, dan seterusnya sudah mengikuti acuan yang sama. Jadi protokol merupakan cara agar setiap perangkat yang berbeda-beda bisa saling berkomunikasi dengan efektif, baik secara perangkat lunak maupun perangkat keras. Nah, itu sebagai kesimpulannya ya. Jadi di dalam web juga seperti itu, harus ada protokolnya. Dalam HTTP juga seperti itu, karena semua dalam sistem tersebut harus ada acuannya agar semuanya perangkat-perangkat baik perangkat lunak maupun keras itu sudah ada acuan satu acuan tadi ya, protokolnya ya. Jadi nanti akan bekerja secara bersama dan benar ya, tidak misalkan untuk perangkat lunaknya A1 kemudian perangkat kerasnya A2 itu tentunya tidak akan terkonektivitas. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, protokol itu seperti itu. Kemudian apa itu TCP/IP? Nah, TCP/IP bisa dianalogikan seperti bahasa. Ketika manusia bertukar informasi, manusia akan berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh pembicara maupun pendengar. Nah, begitu juga halnya dengan komputer atau host dalam sebuah jaringan. Agar komunikasi dan pertukaran informasi bisa terjalin dengan baik, dibutuhkan bahasa yang sama. Walaupun merek host jaringan tersebut berbeda-beda, host masih bisa berkomunikasi dengan host lain karena menggunakan standar komunikasi yang sama, yakni TCP/IP.
Jadi di dalam web service atau di dalam teknologi web itu juga seperti itu ya. Harus menggunakan bahasa yang sama. Kenapa? Karena saat kita contohkan mudahnya, kita saat berbicara dengan katakan orang India, tapi kita tidak mengerti bahasa India, kemudian orang India tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, di situ tidak akan bisa terjadi sebuah percakapan. Nah, sama halnya dengan di dalam suatu sistem ya, di dalam teknologi internet teknologi web itu juga sama. Jadi tidak ada respon nantinya kalau di antara dua tersebut tidak ada koneksi atau tidak ada hubungannya. Sama halnya seperti yang tadi dianalogikan, yaitu bahasa manusia itu seperti itu ya. Jadi misalkan ada menggunakan bahasa Inggris, ya dia menggunakan Inggris. Nah, untuk device-nya misalkan mobile mungkin bisa dengan komputer ya. Dan untuk servisnya misalkan 4G dan lain sebagainya. Kemudian fisikalnya menggunakan radio ya. Ini sebagai perumpamaan. Kemudian yang berikutnya apa itu OSI layer. Nah, ketika ISO International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Nah, model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI berdasarkan dokumen rekomendasi X200 standar OSI ini memiliki 7 layer. Nah, setiap layer ini memiliki definisi yang berbeda. Jadi ini adalah standarisasi dari OSI ya. Standarisasi dari OSI kita lihat di sini ya. Ada data, kemudian layer application, data presentation, layernya ada session, transport, network, data link, kemudian ada physical. Ini adalah 7 layer standar OSI ya, atau OSI sendiri tadi Open System Interconnection ya, yang sebelumnya itu adalah ISO. Nah, di sini ya. Nah, untuk penjelasan dari analogi model OSI ini, misal kita contohkan sebagai dalam pengiriman surat. Proses pengiriman data melewati tiap layer ini bisa dianalogikan seperti kita mengirimkan surat. Nah, jadi kalian sambil memperhatikan, di sini ada layer ya. Nah, ini layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini penjelasannya saat kita menggunakan pengiriman surat misalkan sebagai contoh. Nah, isi surat adalah data yang akan kita kirim ke layer 7 dan 5. Kita lihat layer 7 dan 5. Nah, ini physical media signal binary transmission. Kemudian untuk layer 5 sendiri adalah path determination and IP logical addressing ya. Nah, jadi untuk pengirimannya nanti. Kemudian sesuai standar pengiriman, isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop. Nah, ini layer 4 di sini sebagai amplopnya atau transportnya ya. End-to-end connection and reliability. Agar surat kita bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim, juga siapa pengirim surat tadi. Nah, kita kembali ke layer 3 atau session ya, interhouse communication, agar surat tersebut ada alamatnya. Nah, kemudian selanjutnya surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirimkan surat kita tadi ya. Jadi ada layer 2 dan 1 ke presentation, kemudian ke aplikasi kembali ya, kembali pada ke penerima. Seperti itu ya. Ini untuk contoh pengiriman surat menggunakan analogi model OSI. Kemudian ada application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Nah, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan. Nah, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya
HTTP, FTP, SMTP dan lain-lain. Nah itu ya untuk application layer itu terjadi interaksi antara muka user dengan aplikasi saat ada kesalahan tadi ya. Kemudian ke pengertian HTTP. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi, application layer ya, yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Nah, protokol ini berguna mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Ini adalah protokol untuk HTTP. Nah, sesuai dengan namanya, penggunaan protokol HTTP Hypertext Transfer Protocol berhubungan dengan hypertext, sehingga banyak mengambil sumber daya dari sebuah tautan sebuah jenis berkas yang bertindak sebagai referensi ke berkas lainnya atau direktori ya. Protokol HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Nah, di dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan dengan mengakses alamat IP atau domain URL. Kemudian web server mengelola permintaan tersebut sesuai dengan kode yang dimasukkan. Jadi untuk klien sendiri merequest atau melakukan permintaan ke server, kemudian server akan merespon dan mengirimkan ke klien. Seperti itu, cukup simpel ya. Nah, contoh yang paling sederhana penggunaan protokol HTTP adalah komunikasi antar komputer klien dengan server seperti halnya di sini ya. Nah, ini klien dan server. Ini ada protokolnya, ada requestnya, baru dikirimkan ke dalam kepada server. Nah, server akan merespon. Nah, setelah merespon apa permintaan dari klien, kemudian si server akan mengirimkan apa yang diminta oleh klien dan akan dikirimkan melalui HTTP ke komputer klien. Nah, komputer melakukan permintaan menggunakan browser ke web server. Kemudian web server menanggapi permintaan tersebut dengan mengirimkan data dokumen yang tersedia di dalam web server sesuai dengan permintaan klien. Nah, seperti itu ya. Ini penjelasannya adalah di sini. Komputer melakukan permintaan misalkan ya, untuk yang klien ini permintaan ke server, server akan merespon, kemudian membaca dan mengirimkan apa yang diminta oleh klien. Seperti itu. Nah, untuk fungsi HTTP sendiri itu apa? Yang pertama, mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Nah, contohnya, ketika Anda memasukkan domain URL di dalam browser, URL yang Anda masukkan tersebut merupakan sebuah perintah ke dalam web server untuk memberikan data halaman website sesuai dengan alamat yang diakses. Hasil dari perintah itu adalah tampilan halaman website yang muncul. Nah, seperti itu ya, seperti halnya tadi di sini. Jadi kita semisal kita contohkan melakukan permintaan atau request ke server. Kita menuliskan mencari Universitas Telkom misalkan, menuliskan di browser. Nah, dia akan dikirim ke server dan server akan memberikan data yang diminta oleh klien tersebut. Nah, direspon di sini, kemudian mereka akan mencari apa yang diminta oleh klien. Kemudian dia setelah server menemukan Universitas Telkom, dia akan mengirimkan ke klien di browsernya. Dia akan menampilkan web untuk Universitas Telkom sesuai dengan permintaan klien. Seperti itu ya, paham ya. Kemudian yang kedua ada mengamankan data dari pencurian dan cracker. Nah, ini salah satu fungsi dari HTTP. Nah, hal ini ditandai dengan munculnya HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, secara fungsi sama ya, yaitu bagaimana data diproses, mengatur bagaimana data diproses. Hanya saja untuk HTTPS lebih aman dibandingkan HTTP. Nah, biasanya untuk yang mengandung secure atau security itu mungkin bisa kalian lihat di saat kalian pengaksesan dalam suatu web ataupun yang lainnya di dalam suatu browser internet, itu kalian lihat akan muncul HTTP atau HTTPS. Nah, untuk HTTPS sendiri itu lebih secure ya. Kita contohkan di sini untuk HTTP Hello without password encryption. Jadi di sini tidak ada enkripsi ya. Jadi hacker sendiri dia bisa melihat
melihat untuk passwordnya. Nah, ini kalau HTTP seperti ini kita contohkan. Kemudian untuk HTTPS dia lebih secure karena sudah ada untuk keamanannya. Jadi pada saat klien mengirimkan data dengan password ABC123, hacker dia tidak akan melihat karena sudah terenkripsi. Jadi hacker akan bingung itu passwordnya apa. Nah, beda dengan untuk HTTP, itu mudah dibaca oleh hacker. Kenapa? Karena tidak terenkripsi. Seperti itu ya, untuk pemahamannya mudah, untuk lebih mudahnya seperti itu ya untuk mengenai HTTP dan HTTPS. Nah, data yang diproses menggunakan HTTPS akan dienkripsi lebih dahulu. Nah, cara itu bertujuan menghalangi hacker atau user yang mencoba mencuri atau memata-matai proses pertukaran data yang sedang berlangsung ya. Misal kita mengirim data by email ataupun yang lain, ataupun menggunakan web di dalam pertukaran web dan lain sebagainya ya. Kemudian data yang tidak dienkripsi akan lebih mudah dibaca dan tentu saja itu akan merugikan. Seperti dengan menggunakan HTTP tadi tidak terenkripsi. Apalagi data tersebut merupakan data penting seperti username, password, itu paling bahaya ya. Untuk PIN juga, identitas pribadi dan lain sebagainya, itu harus terenkripsi karena itu sangat bersifat privasi ya, rahasia. Oke, selesai untuk pembahasan hari ini ya. Pembahasan hari ini untuk mengenai protokol HTTP ya. Sudah saya jelaskan panjang lebar untuk mengenai HTTP dan lain sebagainya ya, untuk komponen-komponen pendukungnya. Kemudian sudah saya sampaikan juga untuk HTTP itu apa, HTTPS itu apa, yang mengandung lebih aman itu apa, sudah saya jelaskan ya. Silahkan dipahami kembali untuk semisal nanti mau dipahami kembali, silahkan. Untuk modul akan saya share di Classroom ya, bisa kalian download, bisa kalian pelajari kembali, bisa kalian tambahkan juga semisal akan untuk lebih memahaminya lagi terlalu dalam, itu kan tentunya akan dikembangkan ya. Bagi kalian yang sempat ya, silahkan, tidak apa-apa, malah lebih bagus ya mengenai protokol HTTP dan lain sebagainya tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau memang masih mengerucut ya, silahkan, karena masih hanya poin-poinnya saja, yang lain dikembangkan sendiri. Oke, tidak ada yang bertanya ini ya. Karena tidak ada yang bertanya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.